Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Wardani. Di sini saya akan membacakan peraturan kelas Zoom. Yang pertama yaitu harus menghargai yang berbicara dengan cara di mute, dan yang kedua yaitu harus on time, dan yang ketiga yaitu jangan mengganggu kelas sesi Zoom, dan yang keempat nyalakan kamera jika memungkinkan, dan yang kelima dengarkan orang lain dengan seksama, dan yang keenam jangan menyela atau membicarakan orang lain, dan yang ketujuh berbicara dengan jelas dan keras, dan yang terakhir yaitu jika keluar dari Zoom sampaikan ucapan terima kasih atau pamit. Baik, langsung saja di sini saya akan memulai materi yaitu konsep dan aplikasi mobile learning dalam pembelajaran biologi. Pendahuluan. Pada hakikatnya, penggunaan media bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih komunikatif dan bermakna bagi siswa. Seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin maju, banyak alternatif media yang dapat digunakan pendidik dalam membantu siswanya belajar. Salah satu teknologi yang sedang banyak digandrungi masyarakat adalah mobile learning menggunakan smartphone. Sekarang menuju ke pembahasan apa itu mobile learning. Jadi, mobile learning dapat didefinisikan sebagai suatu fasilitas atau layanan yang memberikan informasi elektronik secara umum kepada pembelajar dan konten yang edukasional yang mampu mencapai pengetahuan tanpa mempermasalahkan lokasi dan waktu. Pengertian ini senada dengan yang dikemukakan oleh Kim. Mobile learning dapat digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran secara fleksibel dimanapun dan kapanpun. Menurut Tamimuddin, beberapa kelebihan M-Learning dibandingkan dengan pembelajaran lain, yaitu dapat digunakan dimanapun, pada waktu kapanpun. Kebanyakan device bergerak memiliki harga yang relatif lebih murah dibanding harga PC desktop. Ukuran perangkat yang kecil dan ringan daripada PC desktop. Mendukung pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran berpusat pada siswa. Dapat meningkatkan interaksi antara siswa dan pengajar, dan diperkirakan dapat mengikutsertakan lebih banyak pembelajaran karena M-Learning memanfaatkan teknologi yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kekurangan dari aplikasi M-Learning yaitu yang pertama kemampuan prosesor, dan yang kedua kapasitas memori, dan yang ketiga yaitu layar tampilan, dan yang keempat catu daya, dan yang kelima perbedaan user interface atau UI yang menyediakan interaksi antara manusia dengan komputer dengan teknologi yang baru dan belum pernah dikembangkan sebelumnya, dan platform seluler yang berada seperti iOS, Android, dan Windows, dan pembuat perangkat keras yang berada untuk platform seperti HTC, Google, Samsung, Apple, dan lain-lain. Desain produksi pembelajaran mobile menurut Darmawan, tahapan dalam desain produksi pembelajaran mobile learning adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyusunan flowchart. Flowchart adalah penggambaran menyeluruh alur program yang dibuat dengan simbol-simbol tertentu, dan yang kedua yaitu penulisan storyboard, yaitu pada dasarnya merupakan pengembangan dari flowchart. Flowchart hanya berisi garis besar isi pada setiap alur dari awal sampai selesai, sementara storyboard merupakan penjelasan lebih detail atau lengkap dari setiap alur yang terdapat pada flowchart. Dan yang terakhir yaitu ada revisi produk akhir evaluasi. Produk dapat dilakukan dengan cara memberikan angket, observasi, dan lembar penilaian produk. Hasil evaluasi produk ini kemudian dilakukan revisi dan penyempurnaan sesuai dengan saran dari berbagai pihak termasuk pengguna. Jadi kesimpulan dari aplikasi mobile learning yaitu sebuah solusi dalam pembelajaran yang mengedepankan aspek kemudahan, kepraktisan, serta dapat digunakan dimanapun dan kapanpun.
Pengembangan pembelajaran menggunakan mobile learning pada pembelajaran biologi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai model seperti tutorial, drill, and practice, games, dan simulasi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas. Baik, saya akan bertanya. Dari aplikasi tersebut, sebutkan manfaatnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab, yaitu pertanyaan tadi manfaat dari aplikasi tersebut. Jadi manfaat dari aplikasi mobile learning ada 4. Yang pertama yaitu fleksibel, yaitu pembelajaran bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa terikat waktu dan tempat. Dan yang kedua yaitu ada variasi, yaitu pembelajaran bisa menjadi lebih menarik dengan berbagai konten seperti teks, gambar, video, kuis, dan simulasi. Yang ketiga yaitu ada alternatif, yaitu pembelajaran bisa lebih menyenangkan dengan fitur interaktif seperti kuis, tantangan, dan berinteraksi dengan teman. Dan yang terakhir yaitu ada mandiri. Jadi mandiri itu yang dimaksud adalah pembelajaran bisa dilakukan sesuai dengan tempo sendiri dan materi yang sulit bisa diulang. Bisa diterima? Bisa. Mungkin ada yang dipertanyakan lagi? Sudah. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.